Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Bertemu lagi dengan saya, Emilia Fedia dari Akademiku Indonesia, School of Life, Sekolah Kehidupan. Kali ini saya mau wawancara kakak kelas saya, yang saya tahu banget dia itu dulunya anak kos, ya. Dan sekarang udah jadi pengusaha sukses 5 perusahaan di bidang perhotelan dan lainnya yang ada di Bali. Hai, Pak Gun. Sore. Iya, sore. Pak Gunawan Raharjo, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, nama saya Gunawan Raharjo. Kebetulan ternyata saya dengan Bu Mila satu alumni dari Parahyangan Bandung. Yang nonton Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Oke, ya terus? Ya saya datang mungkin dari ujung Pulau Jawa, tepatnya kota terakhir sebelum menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan, namanya Cilacap. Saya lahir dan besar di sana, lalu saya juga melanjutkan sekolah tadi ke Bandung dan sempat juga sekolah lagi ke Australia. Dan saat ini sekarang saya sudah mempermanenkan diri untuk menjadi warga Bali, tepatnya di Badung. Bukan Bandung ya Pak, Badung ya? Badung. Sekolah di Bandung, tinggal di Badung. Ya. Nah, ngomong-ngomong tuh ya, waktu dulu masih jadi anak kos ya, kayak tuh pasti kayak aduh gak enak ya tinggal di kos, kayak gimana, pengen gitu ya punya cita-cita gitu. Pernah gak sih bahwa pencapaian yang diraih Pak Gun sekarang itu dulu ada di cita-cita impian dulu gitu? Kalau saya orangnya cukup follow the flow saja. Saya ngikutin apa yang akan terjadi. Cuman yang pasti saya selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam hal apapun. Saat sekolah saya belajar sebaik mungkin, saat kerja saya juga bekerja sebaik mungkin. Nanti arahnya kemana saya ngikutin, dan saya juga merasa saya belum bisa dibilang sebagai orang yang berhasil, masih tetap harus belajar, masih tetap harus bekerja untuk mengembangkan lagi usaha-usaha saya, entah sampai setinggi apa atau sejauh mana. Amin, ya. Nah, udah tinggi banget ini, piagamnya juga udah banyak gitu. Mungkin ini piagam ini tuh diraih perusahaan ya Pak ya? Iya, ini ya, perusahaan. Perusahaannya tuh ini piagamnya tuh apa aja nih? Aku lihat ada International Creative Award tahun 2015, the winner of International Award 2013, winner of kategori Highly Recommended Villa in Service Excellence 2021, dan the Most Trusted Hospitality and Service Excellence di tahun 2015. Ini memang benar-benar pencapaian dari perusahaan Bapak semuanya ya? Ya, ini kebetulan yang ada di sini award yang kita dapat di hospitality business, dan masih sebetulnya ada lagi seperti di Lopodo kita juga dapat sertifikat Customer Choice dari TripAdvisor 2021, lalu juga dapat award Restoran Guru 2021 dan 2023. Demikian juga award-award yang lain ada di perusahaan kita yang masing-masing. Ya, ini semua adalah kerjasama tim. Tentunya tidak mungkin ini bisa dicapai oleh 1-2 orang saja, karena berkat seluruh tim yang sudah melakukan hal yang terbaik, sehingga perusahaan, kembali lagi ini bukan achievement saya pribadi, sudah bisa mencapai atau mendapatkan acknowledgement dari pihak-pihak lain. Wow, ini udah bukannya dikit lagi, banyak kali Pak. Iya, ngomong-ngomong nih, tadi lagi cerita tentang, tadi kan lagi ngomongin sekolah nih. Jadi Pak Gun ini orangnya senang belajar, ya kan? Tadi bilang ya harus belajar lagi, saya jadi bingung gitu. Emang belajarnya itu berapa lama sih? Belajar apa aja dan kuliah apa aja sih sebenarnya gitu? Ya, kalau bicara belajar, saya yakin seumur hidup ya, mungkin sampai akhir
apa ya, kita tetap harus belajar. Tentu belajar sesuai dengan stage atau era-era kita masing-masing. Saat ini memang saya sedang lagi ambil sekolah lagi dan juga sedang nyusun tesis. Saya ngambil magister hukum S2 di bidang hukum. Wow. Dan dulu tuh waktu masih ketemu Pak Gun jadi anak kos-kosan itu, kita Universitas Katolik Parahyangan Ekonomi jurusan manajemen. Terus udah gitu pergi ke Australia kan, belajar apa aja tuh di sana? Saya ngambil dulu manajemen keuangan di Parahyangan, lalu melanjutkan S2 di New South Wales University, Australia. Saya ambil Master of Commerce, juga majornya Advanced Finance. Lalu karena saya pengen tinggal di Australia, saya ambil lagi MBA di Banking and Finance. Jadi memang education saya sebelumnya kebanyakan memang di bidang keuangan, manajemen keuangan. Wow. Aduh, angka-angka semua pusing gitu kan. Tapi nggak masalah ya, sekarang tuh ilmunya tetap kepake mungkin ya, karena belajar yang namanya sekarang di hospitality, di service, dan apa katanya ada perusahaan kontraktor juga ngebangun villa, ilmunya kepake nggak Bang? Keuangan ya tentu balik lagi, ini kan ngatur masalah cash flow, mengatur masalah bagaimana agar perusahaan bisa untung. Ilmunya tentu kepake, di semua perusahaan pasti ada laporan keuangan, dan di luar itu juga ilmu ini kan misalnya saat ini kita juga ada ambil asuransi. Saat bicara dengan orang asuransi juga saya agak mudah mengerti karena saya dulu banyak belajar juga mengenai asuransi. Saat mungkin orang bisnis butuh ambil kredit ya, ambil bank loan, itu sama saya dengan orang bank juga sangat mudah mengerti. Saya bisa memahami bagaimana cara mereka berpikir. Juga saat ketemu dengan orang pajak, kira-kira hal apa yang mereka mau tahu, itu buat saya background education saya sangat berguna sih. Berguna banget, karena kita mesti tahu kalau bisnis itu untungnya berapa. Ya gitu loh. Jadi kalau jalanin bisnis kita nggak bisa ngitung-ngitung, percuma gitu kan. Jalanin rame-rame tapi kalau rugi kayak percuma juga ya gitu kan. Nah, ngomong-ngomong, kalau belajar hukum itu ngapain, kok agak sedikit melenceng nih ya kayaknya dari bidangnya gitu. Kenapa itu? Ya setelah perusahaan semakin berkembang, semakin banyak diketahui orang, apalagi kita juga membidangi banyak industri ya, tidak hanya satu industri. Terutama kerja saat ini kan pasti semuanya lebih baik dengan kontrak. Bila harus dengan perjanjian, jangan hanya sekedar orang bilang golden shake hand. Maksudnya sangat jarang orang yang bisa komitmen sampai situ. Dengan kontrak pun kadang-kadang juga orang sering kali karena satu dan lain hal break the contract. Jadi penting sekali menurut saya mengetahui tentang hukum, terutama saat melakukan kerjasama, terus saat ketemu dengan notaris atau misalnya lawyer dari pihak mitra bisnis. Kita tidak perlu harus hire lawyer, kita sedikit banyak coba belajar. Balik lagi tadi saya bilang sudut pandang dari orang keuangan, sekarang saya coba belajar lagi dari sudut pandang orang hukum. Tentunya harapannya dengan kita tahu apa yang boleh dan tidak, akan lebih baik untuk kita dan juga untuk perusahaan untuk melakukan. Yang tidak jangan dilakukan, yang boleh kita lakukan. Kembali lagi dari sudut pandang hukum. Wow, aduh kayaknya pusing. Hukum udah belajar itu tuh berat-berat semua banget, bener tuh. Belajar keuangan, ada angka-angka semua, terus detail ya. Berarti orangnya detail ya? Sampai saya relatif detail sih. Iya kan, masalahnya kan udah angka-angka harus diliatin, hukum pun tiap pasal harus diliatin. Bagus banget Pak. Jadi ini kita memotivasi juga, memberikan inspirasi buat teman-teman di sini ya, belajar maksudnya semaksimal mungkin ya, apa aja yang mau belajar, karena setiap ilmu itu nggak akan pernah rugi, pasti akan kepake dalam semua aspek kehidupan. Nah, ngomong-ngomong lagi nih,
ini agak di luar topik ya sedikit gitu. Ngomong-ngomong Pak Gun, emang kenapa ya kalau ngantor itu pakai bajunya kayaknya sporty banget gitu, nggak pakai misalnya jas kayak kemeja gitu, kenapa nih? Oke, itu kembali lagi. Tadi belajar juga ada stage-nya. Orang berpakaian juga mungkin ada stage-nya Ya, juga. coba aku tebak ya, gara-gara ngikutin Bob Sadino ya. Enggak juga sih, Bob Sadino kan kalau kerja kemana-mana pakai celana pendek katanya gitu kan. mungkin saya lebih casual dari Bob Sadino. Oh ya? Saya lebih lancai. Bob Sadino paling tidak kan masih pakai kemeja. Dia celana pendek. Kemeja, Celana pendek, dia kemana-mana Kalau meeting saya pakai celana pendek. sehari-hari kebanyakan pakai t-shirt. Ini hari ini lumayan nih udah pakai polo shirt gitu. Jadi balik lagi, kalau tadi pertanyaannya kenapa, saya dulu waktu masih in charge di hospitality, ya pakaiannya rapi, pakai celana panjang, pakai celana kain, pakai kemeja, karena kita industrinya hospitality. Ya service lah ya. Ya service, dan kita juga ketemu orangnya juga orang-orang yang memang ekspektasinya ketemu orang hotel. Orang hotel tentu balik lagi kalau formal hotel bahkan pakai dasi, pakai jas. Ya kayak bank gitu ya. Saat ini saya lebih banyak aktif di kontraktor gitu. Jadi kontraktor kan tentunya panas, outdoor, apalagi Bali, dan kadangkala kalau hari-hari yang saya harus meeting di beberapa tempat, saya sering naik motor juga. Jadi mungkin lebih kenyamanan saja sih. Pertama biar kaos lebih nyerap keringat, terus juga lebih dingin saat dipakai. Baik lagi, at the end of the day, klien-klien saya mementingkan hasil, tidak mementingkan performance saya gitu, atau tampilan saya. Tampilan saya relatif tidak rapi, tapi berusaha tetap sopan. Selama hasil kerjanya bagus, klien happy juga kok. Gitu. Tapi kalau di sosial medianya sih necis. Ngomong-ngomong, lihat di sosial medianya Pak Gunawan Raharjo ini kenalannya banyak, kayak mulai kebanyakan kayak orang-orang pemerintahan ya Pak ya, gitu. Sebetulnya sih saya berteman hampir sama semua kalangan, hampir sama semua instansi maupun golongan. Ya tidak semuanya juga dari pemerintah, tapi juga ada memang teman-teman tokoh. Ya balik lagi, tidak hanya sama orang-orang yang dianggap berhasil ya sebetulnya, tapi juga saya berusaha teman sebanyak mungkin, karena dengan makin banyak teman buat saya juga belajar. Karena cara pandang misalnya teman yang dari swasta seperti ini, cara pandang pengusaha seperti ini, cara pandang PNS dan lain-lain itu beda-beda. Dan itu kita selalu bisa belajar dari mereka, dan saat kita berhadapan kita juga bisa paling tidak berempati. Kan pernah belajar juga di Lemhanas lagi kan, itu sampai harus belajar gitu kan, dari hospitality, keuangan gitu kan, sampai apa gitu kan, sampai kan punya restoran gitu kan, terus kontraktor masih belajar Lemhanas gitu kan. Itu Lemhanas, ya saya waktu itu ambil yang short course di tahun 2018. Tapi di Lemhanas pun bukan cuma hanya itu sekali. Saya juga sempat beberapa kali ikut diskusi kebangsaan. Jadi itu NKRI ya? Bukan jadi course ya, tapi lebih ya casual meeting sebenarnya. Kalau saya melihat itu meeting ya, bukan sekedar untuk kita belajar, tapi kita ke suatu tempat. Saat itu kebetulan terakhir 2020 sebelum COVID, itu saya ke Jogja. Jadi yang dikumpulkan juga tokoh-tokoh masyarakat Jogja. Terus di situ kita membahas isu apa yang ada di Jogja. Gitu ya, sampai kayak gitu ya. Padahal orang apa tadi tuh dari kota apa tuh namanya? Cilacap gitu kan. Ke Jogja udah dekat. Jadi, terus ikut juga organisasi apa sih namanya, JCI? JCI saya kenal, sempat mereka juga mengadakan talk show di sini.
Terus ya kalau sekedar organisasi mungkin pengusaha, baik lagi mungkin saya bukan anggota resmi Bu, termasuk CEO itu CEO saya bukan Indonesia. anggota resmi, itu sekedar cuma ya buat sosialisasi, Partisipasi buat gitu ya, networking networking aja. aja ya. Karena semakin banyak networking juga semakin banyak peluang ya dalam bidang Pasti. usaha juga pengembangan diri kita. Nah, teman-teman gimana nih kira-kiranya kalau masih penasaran ya sama siapa sosok anak kos ya zaman dulu yang sekarang jadi pengusaha sukses yang ada di Bali, nanti bisa dikepoin langsung ya. Boleh nggak nih sharing Instagramnya apa nih? Boleh nggak? Boleh. Di public atau private? Semua saya public. Oh, di public Saya ya? orangnya apa adanya, tidak ada dusta di antara kita. Wis. Jadi semua boleh ditanyakan, Iya. semua boleh di expose. Iya, wow ya. Boleh diekspos bener ya? Kalau gitu Bener. saya mau tanya keuntungannya berapa. Jangan itu rahasia ya. Oke, jadi Instagramnya apa? Gunawan garis bawah ya? Raharjo 76 kalau. Oh, gitu ya. Nanti kalau mau berkenalan dengan siapa sosoknya, siapa tahu mau banyak belajar juga, pengen dapat inspirasi atau juga pengen tahu usahanya seperti apa gitu ya. Siapa tahu mau butuh villa gitu atau butuh restoran. Ngomong-ngomong sedikit nih ya, bahas tentang hotel sama restoran sama kontraktornya nih dikit nih. Sekarang lagi lagi yang lagi ramenya gitu loh, restoran mungkin yang baru launching atau apa gitu. Kalau secara umum ya bisnis semuanya ada up and down, terutama di Bali kan ada high season, ada low season, ada peak season. Itu secara umum pasti revenue terreflect dari season-season yang ada di Bali. Tapi jangan disebutin Pak revenue-nya Pak, nanti saya degan. Oke, jadi maksudnya apa tuh yang lagi mungkin bisa happening di bisnis Bapak tuh? Kalau saat ini memang kita lagi banyak menyasar makanan-makanan halal di Bali ya. Jadi karena sementara ini kan mungkin orang tidak terlalu melirik, orang berpikir Bali is Bali, Bali gitu is kan. pok-pok. Untuk semua orang, ya memang untuk semua orang sangat multinasional turisnya. Tapi yang mungkin saya melihat belum atau tidak ada yang mengakomodir atau melirik adalah mungkin tamu-tamu kita yang dari negara-negara Muslim atau tamu-tamu kita yang beragama Muslim. Ya, dimana sebetulnya kan itu the biggest market untuk domestic market. Jadi apa Indonesia. nih? Langsung aja nama restorannya. Nama restorannya yang kita baru buka tuh ada namanya Hala, Inspired Middle East Food, dan juga di situ ada Halal Catering Bali. Ya itu di satu tempat, kita dari satu dapur, di situ kalian bisa dine in di Hala restorannya atau cafe. Tapi juga bisa minta kalau mau diantar ke villa atau ke rumah juga bisa order dari Halal Catering Bali. Gitu ya. Jadi ada cateringnya, ada restorannya, ada cateringnya, ada hotelnya, ya kan, lengkap banget gitu ya. Jadi jangan lupa ya, nanti kalau mau tahu langsung aja dilihat di iklan berikut ini ya. Nah, lalu selanjutnya tuh kalau info-infonya banyak ya di Instagram, di mana nanti bisa langsung dilihat aja. Siapa tahu yang udah kepengen cepet-cepet mau liburan ke Bali terus bingung gitu mau cari kuliner gitu ya, buat ngevlog, pengen cobain makanan yang unik-unik gitu ya, mungkin bisa didatangin aja nanti. Selain juga restoran yang ada di Canggu itu, yang itu Lopodo Cafe and Catering, dan di situ juga ada Lopodo Catering. Iya, dan sekarang untuk Natalan ada juga produk khusus spesial. Ya, ada promo-promo, kita ada jual parcel juga. Itu lagi promo buy 5 get 1 free, jadi dapatnya 6. Terus tentu kita juga ada Christmas setup menu. Oh gitu. Ya, makanan apa tuh?
Kita Menunya. kalau yang di sana Hmm. kebanyakan western sih Bu, internasional. Turki. Enggak, yang Turki yang di halal, Oh ada. Turki atau Timur Tengah ya secara umum. Kalau yang di Canggu lebih makanan Western food barat, gitu, western. barat, steak atau apa gitu ya, Burger, spaghetti ya, dan itu kan nanti bisa juga ada Christmas diningnya khusus ya, nanti bisa dilihat langsung, dikepoin langsung di Instagramnya apa Lapodo dan Hala ya, Hala. ada masing-masing ya. Oke guys, gitu aja apa maksudnya talk show saya kali ini, menarik sekali dan sangat terinspirasi banget dari Pak Gunawan. Kebetulan karena yang saya tahu itu beliau tuh kebetulan udah lama sekali itu anak kos gitu ya, dan sekarang udah bukan jadi anak kos tapi pemilik villa banyak gitu yang ada di Bali ya, maksudnya manajemen villa ya. Oke, segitu aja dan sampai ketemu lagi, saksikan terus video-video saya di Akademiku Indonesia dengan saya Willipedia. Oke, thank you, makasih Pak Gunawan. Yo, bye bye.